Hai guys, welcome back to our channel. Sekarang saya bersama kedua teman saya. Nama saya Diko Kiwong. Dan saya Nulisani. Ya, jadi pada pagi hari ini kami di sini akan berdiskusi sedikit tentang buah-buah roh dan contoh perbuatan daging. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan dan saya akan bertanya kepada kedua teman saya yaitu Diko dan Noli. Oke, pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami tentang perbuatan daging atau perbuatan roh? Diko. Baik, yang saya pahami tentang perbuatan daging itu seperti kayak iri hati, kayak marah-marah begitu. Itu adalah contoh perbuatan daging. Sedangkan perbuatan roh itu sebalik dari perbuatan daging, itu seperti kayak melakukan hal-hal baik dan lainnya begitu. Baik. Kalau Noli? Kalau dari satu perbuatan daging itu kayak macam sihir, Sihir, amarah, marah. begitu. Kalau perbuatan roh itu kayak macam kita bantu teman-teman kita begitu. Oh, jadi kayak menolong teman dan melakukan hal yang membantu teman susah itu. Kalau yang tadi perbuatan sihir tuh kayak bagaimana itu, yang kayak Ibu Ben ada racun gitu. Kalau sihir itu. kayak nama sihir ibu racun di Papua contohnya kayak gitu. Ya. Baik, selanjutnya, jadi itu tanggapan dari kedua teman saya mengenai perbuatan daging atau perbuatan roh yang mereka tahu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua, yaitu saya mau tanya ke dua teman saya ini apakah mereka pernah berada dalam atau mereka pernah melakukan perbuatan daging. Kalau menurut Diko pernah melakukan perbuatan daging? Kalau saya dari saya sih pernah dan sering melakukan perbuatan daging gitu. Contohnya kayak pas hari Minggu tuh kan malas ibadah gitu. Itu malas ibadah tapi kayak paksa begitu karena itu kan daging kan lemah, jadi itu adalah salah satu contoh perbuatan daging. Jadi begitu. Saya juga pernah Kalau Noli? perbuatan daging itu kayak macam bangun pagi itu malas berdoa begitu. Oh, jadi aku malas berdoa. Ya. Kalau dari teman Yerni sendiri gimana? Kalau perbuatan daging yang saya pernah lakukan suka marah itu. Kalau lihat saya adik-adik atau teman-teman ada yang salah itu, atau mungkin marah dengan hal-hal yang kecil, hal yang tidak jelas gitu. Jadi kalau dari saya. Terus yang kami akan masuk ke pertanyaan berikut, itu tentang apa itu buah roh. Ya, langsung memulai itu dari teman dari Yerni. Kalau yang bagian saya tahu tentang buah roh tuh punya perbuatan daging seperti yang ada perbuatan roh yang ada di Galatia gitu, Galatia 5 ayat 2, 3 dan seterusnya itu berbicara tentang perbuatan roh, bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik itu seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, punya yang jauh dari yang ada pada saat kita hidup di dunia yang seperti perbuatan daging gitu. Jadi yang sebaliknya dari perbuatan daging. Kalau Perbuatan roh. iya, Perbuatan roh itu maksudnya apa tuh buah roh? perbuatan roh itu kita baik hati sama sesama lain. Baik. Oke, dan pertanyaan berikutnya tuh lebih mudah yang mana begitu antara perbuatan daging atau perbuatan roh begitu? Apakah perbuatan daging lebih gampang atau melakukan maksudnya perbuatan roh begitu? Baik ya, saya dulu aja. Kalau dari satu lebih mudah melakukan perbuatan daging ketimbang melakukan perbuatan roh. Kenapa? Alasannya tuh karena
saat kita melakukan perbuatan roh itu kayak bawaannya tuh kayak malas, jadi sering ada cobaan-cobaan yang membuat kita tuh jadi ya kayak meragukan lagi keberadaan Tuhan dalam kita punya hidup. Jadinya kita akhirnya melampiaskannya dengan melakukan perbuatan daging gitu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu dari saya. Kalau dari Dari satu dua roti. Apa-apa? melakukan perbuatan daging lebih gampang untuk roh. Daging. Kenapa? Gitu? Kenapa? Karena lebih gampang dari daging tuh kayak macam kita sudah jahat kah begitu, baru kita kembali lagi sadar kita berbuat baik lagi begitu. Kalau ini perbuatan roh. Baik, selanjutnya nanti kita akan jadi perbuatannya roh yang kita akan fokuskan membahas salah satunya contoh yang ingin kita bahas itu tentang kasih. Kira-kira menurut gue tuh kasih itu seperti apa? Menurut saya kasih itu seperti kayak apa, membantu orang lain. Kayak ketika orang lain berbuat kayak tidak baik atau hal mencengkelkan terhadap kita, tapi kita tetap baik sama mereka dan doakan mereka, begitu. Itu adalah kasih itu terhadap orang lain. Kalau kita membantu orang dan sebagainya itu berarti menurut gue kenapa kasih itu penting? Kenapa kasih itu Kita sebagai remaja Kristen kita kenapa harus perlu atau mempunyai sifat kasih? karena ketika kita tidak memiliki Kasih. sifat kasih begitu, pasti akan muncul rasa kayak lawan dari boboro begitu, seperti kayak iri dengki, kayak marah begitu. Karena itu di mana Alkitab mengingatkan kita untuk kita harus menguasai itu boboro. Itu salah satu kasih begitu. Karena ketika kita melakukan kasih dalam kehidupan kita itu akan kedepannya akan baik begitu dan akan berada dalam Tuhan gitu, seperti begitu. Baik, kalau Noli menurut gue Dari satu kasih tuh kayak macam kita bantu orang kayak susah begitu tuh kita berikan, maksudnya kalau kita teman-teman lagi tidak ada uang begitu tuh kita bantu begitu, contoh. berikan. Berarti contohnya tuh kayak aku bantu dalam material, maksudnya kayak memberi uang atau ini. Baik. Nanti kalau bicara soal kasih itu ada banyak sekali hal yang kita bisa lakukan. Kalau kita tidak bisa memberi dengan halal, mungkin kita tidak bisa membantu seperti tadi yang aku bilang uang dan sebagainya, kita bisa lakukan hal lain. Contoh mengingatkan teman ketika dia salah, atau kita orang susah juga kayak tadi aku bilang kita bantu, atau teman ketika melakukan hal yang menyimpang dari dosa kita tegur dia gitu, bawa dia atau doakan orang lain. Itu bentuk-bentuk kasih juga yang mungkin sering kita lakukan, cuma kadang kita tidak tahu itu apakah itu kasih atau tidak. Tapi padahal tuh hal-hal kecil yang kita lakukan tuh mencerminkan kasih juga gitu, seperti yang kami sudah kasih contoh-contoh tadi. Dan selanjutnya nih, ketika aku punya sifat kasih atau melakukan perbuatan kasih pada tadi seperti teman, adik dan sebagainya tuh, apa sih yang atau kira-kira apa yang menghambat kita atau kayak membuat kita tidak melakukan kasih? Contoh, kalau aku pernah kayak merasa sebenarnya saya ingin kasih atau saya ingin melakukan boboro, tapi pas ada kayak merasa dapat hambat atau dan sebagainya. Mulai bisa dijelaskan di mana? Jadi kalau dari saya itu Yang membuatku melakukan boboro. yang menghambat saya untuk melakukan boboro itu ya,
berarti yang salah satu dari kasih ya. Jadi Tentunya yang pasti melakukan kasih terhadap orang lain tuh kayak ketika apa, kita kan hidup di kan di zaman ini tuh modern zaman teknologi gitu, jadi kita udah fokus sama hal-hal kayak teknologi begitu. Jadi kayak kita kan kebanyakan nonton di hal-hal apa di video atau di mana itu pasti kan hal-hal yang ingin kita nonton ya itu yang membuat kita senang apa begitu. Jadi kita nonton hal-hal begitu kan membuat otak kita kayak tidak fokus dengan kita tuh apa. Salah satunya mengganggu kita tuh keimanan begitu. Dimana itu kita membuat kita menjauh dari Tuhan, dimana kita susah melakukan apa hal-hal baik, dimana yang tadi bilang sebelum baru itu kita kan susah melakukan begitu karena kita apa keinginan daging yang kali kita bilang itu kita putih dan daging itu lemah gitu. Pada orang itu menurut begitu, dimana orang bilang itu kita bisa melakukan itu hal-hal yang baik, tapi karena daging kita lemah, karena itu kita lebih fokusnya lebih melakukan hal-hal yang tidak baik lebih gampang dibanding hal-hal baik gitu. Jadi seperti itu. berarti menurut gue salah satu penghambat gue sebagai remaja Kristen untuk melakukan buah roh itu atau melakukan salah satu dari buah roh itu yaitu tadi teknologi atau maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Salah satunya contohnya seperti HP. Iya. Jadinya gue lebih suka menghabiskan banyak waktu di HP ketimbang dan membuat gue tuh lebih melakukan buah roh. Baik kalau nuli apa yang menghambat gue melakukan buah roh kayak kasih, sukacita atau damai sejahtera atau yang lain-lain yang membuat gue tuh susah melakukan kasih atau susah melakukan penguasaan diri dan lain-lain. Kalau menurut satu pada apa suka nonton yang film-film apa begitu. Jadi kita tidak berpikir Yang membuatku yang menghambatku untuk melakukan buah-buah itu seperti yang tadi yang kau bilang nonton gitu. Jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk nonton daripada melakukan melakukan buah-buah roh. Ya kalau dari saya juga sama sih kurang lebih begitu yang dapat menghambat saya untuk melakukan sebagai remaja Kristen ya, untuk melakukan perbuatan roh itu seperti tadi teknologi dan jadi juga jadi lebih utamakan keinginan daging tadi, jadi membuat kita tuh malas untuk kembali lagi untuk melakukan perbuatan roh. Ya kiranya begitu saja diskusi kita pada pagi hari ini.